lanjutkan ke emas ya. Untuk emas sendiri ya. Untuk emas sendiri kalau kita perhatikan, kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 bulan ini ya, 6 bulan ini emas ini turun terus ya. Setiap bulannya turun dan semakin turun dan semakin turun, semakin turun lagi. Dia melakukan apa ya, kondisi-kondisi break ya. Support di break ya. Kemudian kita lihat lagi ya di sini supportnya juga terbreak lagi ya. Kemudian kita pasang lagi di sini ya. Supportnya pun masih terbreak. Jadi kalau dikatakan apakah ada support kuat di sini bagi emas, sementara ini tidak ada support yang kuat. Karena level-level support itu kalau dikatakan kuat, ya, dia akan mantul lagi, naik lagi. Tapi dia tidak. Dia menembus dan dia menembus lagi. Itu ya. Nah, kemudian dari trend line-nya, kalau kita perhatikan trend line jelas masih trend line turun ya. Bagi emas ini masih trend line turun ya. Kita perhatikan trennya turun ya. Pertama, kita melihat bahwa supportnya 1, 2, 3 tertembus. Kita melihat trend line-nya turun. Kita melihat juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah candle hitam. Berarti selama 6 bulan ini XAU terus turun. Gitu. Jadi bagi monthly-nya XAU ini masih tren penurunan. Berikutnya adalah mingguannya. Mingguannya juga sama ya, kita perhatikan. Support break ya. Kemudian juga support, nah ini support juga ya, break. Ini seperti ini. Nah, trend line-nya sendiri pun juga trend line penurunan. Jadi weekly juga masih trend penurunan. Dan beralih ke daily ya. Untuk daily-nya sendiri ya. Nah, daily-nya sendiri kita tambahkan garis trend line sini. Juga masih tren penurunan ya. Jadi masih kondisi tren penurunan bagi XAU ini gitu ya. Nah, berlanjut lagi kesimpulannya apa dari time frame monthly, weekly, dan daily. Monthly trend turun ya, kemudian weekly trend turun juga, kemudian daily juga trend turun. Nah, artinya dari analisa trend line dan support yang ada di gold ini dan candlenya juga berarti tren bagi emas ini masih tren penurunan. Nah, kita lanjutkan kemudian ke bagian untuk ini ya, bagian untuk Fibo-nya sendiri ya. Dia akan mencoba menuju ke 23,6 yang hal itu adalah kita lihat di 1666 dan Fibo 0-nya di 1654. Jadi penurunan gold ini bisa menuju ke area yang sudah terkena sebelumnya ya, di area 1654 ya, 1654 itulah seperti itu. Kemudian untuk range jauhnya ya, kita lihat di 1735, ini 1660, nah ini yang bawahnya ya 1654 gitu. Nah, lalu kalau kita perhatikan dari analisa indikator, MACD-nya minus ya di bawah garis center line ini. Kemudian stokastiknya juga terjadi cross penurunan ya, dan sudah berada di area 20-an. Kemudian juga RSI-nya juga kita lihat nih ada mantul sedikit ya, sudah menyentuh area 30 tapi dia mantul sedikit. Sementara ATR-nya naik ya, artinya apa, peminatan pasar itu gede, terlihat dari ATR-nya ini yang peminatan itu besar untuk membuat XAU ini masih turun lebih lanjut. Nah itu ya, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa dari berdasarkan analisa di garis trend line dan posisi candle-candle yang masih dominasi candle hitam, candle penurunan, kemudian dari Fibo-nya sendiri dan dari indikator yaitu MACD, kemudian stokastik, kemudian RSI ya, yang semua sudah menuju area oversold ya, bahkan menyentuh area oversoldnya, dan ATR juga naik. Artinya apa, peminatan pasar adalah besar untuk membawa emas atau gold atau XAU ini untuk turun lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan di analisa untuk market emas itu.